demikian terus isin terus dadekno wedi pangeran wayah miluka lan dorong apa iki hada ka ing sira ala laumi nafsika ing atase modo awak sira mengkritik diri kamu sendiri wa taubiqiha lan melehno nafsika wa mujamat nabati taksiri lan ngeduwi bebeko wa mulazamati tasmiri lan mulazamah no netepi cangcut tasmir mana cangcut apa serius nih tasmir bahasa Indonesia ini serius. Kalau orang tahu dirinya gegabah bebeko dalam ibadah kemudian tahu itu disalahkan Allah pasti dia akan menjauhi taksir itu sembrono itu dan selalu nopo serius melakukan nopo ibadah. Pun kalau terang lagi masalah mulai fikroton fi wa'dillahi ta'ala. Terus kita tahu di Quran di hadis itu ada janji Allah. Kemudian ada nopo ancaman Allah. Terus yang dijanjikan tentu para wali. Wali wong apik kowe wali sanggepe wali. Wali amatir wali soe wali. Terus perilaku sing ora disenengi Allah. Kalau beri contoh sing aman, maksudnya aman itu ada di beberapa kitab. Misalnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren kitab fikih. Itu kalau ngeritik, kamu kalau mau sholat, iku kudu ono melayuni. Mane kula nu sering gawe syariat teng santri kula, kowe nek jamaah, mbok pira kadare iku ono melayuni. Wiling-wilingan nak kowe iku serius. Kan ora lucu misalnya dipanggil kiaimu terus mlaku sewanten kan koyo wong ora peduli no. Nah, dawemu itu sederhana oleh contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat tuh malas-malesan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malesan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena habis sholat terus sampai angop terus rokoknya tindakno sik. Suwantes. Iku rontok. Rontok PKI rontok munafik kenapa? Wae rontok. Kok sifat itu sifatnya yang nopo? Munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malasan. Nah, kebalikannya orang baik itu wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfiratnya Allah itu kesusu cepet-cepetan. Kan rata-rata kiai nak mlaku iku banter. Wiling-wilingan nak menuju barang apik iku ketok serius. Kiai ku mlakune London kemungkinan ora di dhuwit ya ketuan. Ora pati iso ngaji jare sing anteng-anteng kuwi ana makonane, paham no? Sekali-kali nek ngaji pas marung ono dat ngaji mlayu nganti nabrak-nabrak wong. Iku insyaallah luwih keren, apa? Tapi yo ngawur nganti nabrak-nabrak. Kalau cerita, jadi mulane kadang wong khusuk ora wali, Mas. Kowe nu angel dadi wali. Mergo nek ape ngaji ku angop niku ora wali-wali. Lan iki mareni terakhir ya. Jadi tumak nina itu ada batasnya, enggak boleh tumak nina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa iwono kesusu. Sebagian ayat kebaikan diredaksikan Allah fafirru ila wa firru iku melayu. Jadi kan apa ngaji kok lonton pejama itu gak seru, kudu napa? Melayu. Ono melayu nih, ono unsur cepet-cepet. Mulane kadang wong anteng ra dadi wali-wali mereka kenemenen. Paham ya? Ini peringatan ke wong Solo ke Jogja nih. Nah, tapi iki ape wong Madura. Tapi nak hadis latah itu apa yang Solo ke Jogja. Jadi kok plus minus apa? Madura soleh lah kadang di latah itu paling abad. Jogja gampang murid-murid. Paling abad. Kan kalau di santri Madura katakan dani pantangan hadis yang Madura latah itu. Mereka Madura paling susah nak disuruh menahan murid-murid. Nah, Solo Jogja nak kon kesusu ra gelem. Ngalon-alon wator kelakon mamaten. Saya ijo ngaji dirubah no. Sing wong Jogja koyo ruhin barang Melayu sing Madura. Ora nopo? Ora emosi. Jadi ya enggak apa-apa, memang kita enggak pernah sempurna. Aku wong Pantura, radi seneng miso wong Pantura niku. Mergo belah no. Tapi ini penting kula aturno, makanya enggak ada ibadah yang Nabi itu tidak kesusu. Bahkan saking kesusunya Nabi itu pernah ada kejadian dan ini enggak bisa ditiru secara fikih. Saya ulang lagi ini enggak bisa ditiru secara fikih. Ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Nabi itu tidak wudhu. Tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi. Itu riwayat yang memang nggak bisa ditiru tapi harus dibenarkan.
Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau tidak menuju air itu? Jadi, saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi saking inginnya Nabi nang apa? Nang suci itu sudah yang dekat tayamum saya tayamum. Tapi saya ulang lagi, ini nggak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi. Makanya ini tak peringatkan kamu kan tidak akan hadir. Meniru aku kira iso, meniru Nabi itu baru iso. Iso Gus nak niru yang jajal mau kitab koyo aku nak melingkar kabeh. Jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu nggak sampai 100 meter ada air, mungkin nggak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik, mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci. Itu apa? Itu tayamum. Ketika ditanya al amru asra'u min dzalik, urusan bisa lebih cepat timbang itu. Saya pernah ngalami seperti itu tapi tidak se ekstrim tayamum. Wudu pakai aqua, pakai. Jadi saya pernah di mobil, kemudian saya pas usul, mobil tak suruh berhenti, terus saya wudu pakai air aqua. Padahal ya dekat masjid, ya dekat. Karena kadang tadi kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda. Itu pokoknya butuh asro, butuh melakukan sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim. Ada ulama punya baju dua, karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana, terus sarung, baru apa? Juga. Makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif apa berlapis-lapis apa pakaiannya. Ya pastinya pas kondisi ideal itu biasa lafaif. Ya kayak saya misalnya kan nggak pakai kaos karena orang priayi kan mesti pakai kaos baju. Cuma saya nggak pernah pakai jas ngedagem nganten malah repot. Kalau disungkan, kalau dijas kuatakan. Gara-gara dagem kiai roto-roto nak ngaji kan aku jas. Akhirnya jaluk ngunggungnya. Aku bingung, bos sing ngekek iku niat sakake, Gus Bak ora jas ora kelar tuku tapi ya ora ro. Niate elek bape ya ora ro. Kemungkinan itu nganggep aku ora kelar tuku terus ngekeki. Itu berarti suudzon yang terlembagakan. Kemungkinannya ya saking takdime wae kepengin kiai ini duwe jas. Apa kemungkinan ini Gus Bak iku lomo ben dikekno wong ra jelas-jelas ya. Enggak ngerti, dan ndak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal. Kiai ini lagi wudu, orang Arab lagi atas nih hamam itu pokoknya di sini kan ada pemandian umum sekarang sama lagi. Pas di pemandian umum itu beliau ditugani santri nih, mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang dia tindak itu tidak ada santri nih. Aku ragam dari Mustafa, lah melakukannya gede malah loro kabeh. Jadi bandara itu sing roh terminal A1 ya aku, ini tiket ya aku itu derekno, malah aku sing derekno akhirnya. Sembrono. Seloro kabeh tidak. Opo ora ro. Swarga ora ro, sampeyan nak tuntun ya ora ro. Singkat cerita, si kiai tadi dengar, Fulan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mestinya ya udah. Kiai sudah di kamar mandi, itu bilang ke santrinya, "Cung, baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi." Terus kata santrinya, "Ya Syekh, halla badaan hosal tambok kamu jangan ke susu, kamu mandi dulu, engkau mandi dulu baru ngasih." Terus kata beliau, hati saya pas itu ingin ngasih. Setelah mandi saya selesai, mungkin hati saya sudah rubah, tidak ingin apa? Ngasih. Jadi cepat itu imma takut mati, sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan, wa imma takut rubah. Apa? Takut rubah. Kan iso wae pas adus karena mungkin lagi seneng-senenge kena banyu lomo barang 100 medit kan yo ora ro anak pas lomo lakoni wae engko kan iso medit atau pas sampai lomo wis mati. Potensi jadi kita ini mengejar waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran apa pikiran. Pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teksnya Quran itu fafirru ilallah, lari. Firor itu maknanya apa? Itu yang saya minta lah. Jadi tradisi tertentu. Tapi memang tradisi tumaknina itu bagus. Saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang itu hormat. Tradisi tumaknina itu bagus. Tapi kadang kenemen. Karena ada momen di mana kita harus ke susu. Misalnya kebakaran kan ke susu. Kalau takut kebakaran saja kita harus ke susu, apalagi ini kebakaran rokok, spring, lari. Ya, jadi ini kita harus fair. Makanya giling-gilingan. Saya tuh kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin. Bukan karena saya ingin bikin syariat. Kalau mau jamaah gitu, sai samu kudu mlakune iku beda.
Makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil. Itu hebatnya Islam. Tawaf itu kan yang 3 kali pertama itu disuruh romal. Romal itu lari-lari apa? Kecil. Sa'i juga sama. Itu guling-gilingan, kita tidak boleh sowan pangeran dingin-dingin saja. Emang kalau loh. Cara pangeran terus ana wong tawaf mlaku mbek angop santai. Niku bangune apa ibadah kangen aku ta ora kok saenake dhewe. Nek melayu kan seru. Apa? Senajan tau ketemu pangeran Gusti paringi sugih wis ngono lah pokoke. Ya rada kurang ajar melayu ke susu jebule jaluk ya apa? Sugih. Eling-eling ya jadi ini kula suwun lah. Tapi ora 100 gebut mlaku 120 iku ngawur nek iku. Pokoknya ono kesusune lah entah berapa kadarnya itu ono. Mergo istilah pangeran apa wasari'u bergegas lah. Ya apa? Makanya Nabi dulu pinternya gitu. Ada Bani Sulaim, Bani Ifar itu punya adat tumak nina. Itu sama Nabi dipuji. Adat kamu bagus tumak nina, tapi dikurangi tumak ninanya kalau dalam kebaikan harus kesusu. Ada daerah yang temperamental. Dikandani Nabi la takhdub. Ya sama seperti di kita kan. Orang Madura di bab musyawarah ahlul khairat mungkin bagus, tapi di la takhdub kurang. Orang Solo, Jogja di tumak nina bagus, tapi di musyawarah kurang. Makanya ini barokahnya ngaji ya dirubah sedikit. Maksudnya yang plus minusnya itu dirubah. Karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang, tapi semuanya redaksinya apa? Wasari'u itu apa? Bergegaslah, fafirru, larilah. Jadi fafirru ilallah, maka larilah. Firu itu lari apa berjalan? Lari. Supaya maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu enggak. Pokoknya ada unsur kesusune gitu. Ada unsur bergegas. Dan karena ada etis memang. Misalnya saya sebagai anak dikasih tahu babak atau kangkang Gus ibu sedang gerah. Serono sewantai itu kan kayak gak ngergani wong tua. Itu Melayu. Nah, di sini ini maka diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan wa idza masa Nabi kalau jalan itu faka'an namayan hattu min sobabinir taqo. Semua dibak menerangkan apa Nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga. Maknanya cepat. Faka'an naman hattu min sobabinir taqo. Jadi Nabi kalau jalan itu cepat. Ya dong ini ya. Paham ya? Giling-gilingan. Nah, ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah apa? Kamu mencari sifat-sifat wali Allah. Dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musyaroah ilal khairat kalau melakukan kebaikan kesusu. Dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermalas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sehingga kata Fathul Mu'in kalau kamu sholat kudu ono kesusune, ono nasate, guling-gilingan kamu biar tidak berkategori munafik. Karena orang munafik kalau wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sedang mau sholat malas-malasan. Nah, intinya gitu cara jadi mufassir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu. Sifatnya orang buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat itu. Misalnya Allah cerita Fir'aun. Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Yuhannasu antumul fuqara'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun, merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Pokoknya namanya Habib Abdul Haddad masyhur itu. Ana abdun soro fakhri dimna fakri, yang sering dinyanyikan dilakukan para wali-wali itu apa? Ana abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula. Soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada Engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan nggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya. Kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah. Sehingga selalu la haula wala quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah,
Orang yang seperti ini itu jenis ana abdun soro fakhri dimna fakhri. Saya ini adalah hamba yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fakir, selalu butuh kepada engkau. Jadi penting kalau terangkan jadi supaya orang terbiasa. Kan kalau seneng ngaji ini paling seneng. Kenapa saya ngaji seneng? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan. Sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik, Allah itu zat yang kita tuju, Allah Somad. Tapi kalau saya jadi wali karena di kamar 40 dino, paling terkenal wali. Suwong salam template jadi nggak nol. Seuntung aku mau untung belas. Dan cara bapak wali be ulama itu mulia ulama. Wali itu nak terkenal wali paling banter wong sowan go gula. Seuntung ini. Tapi kalau ulama menerangkan kebaikan orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi siar. Mana bodoh-bodoh tadi wali ulama ambek wali itu ya dhuwur ulama. Kau nabe gue nomor orang makom itu. Terbang kan cepet kayak kapuk, tapi ceblok itu laut. Mau nara di makom itu kayak kapuk, terbangnya cepet, tapi gak tahu jatuhnya di mana. Dieling-eling ya, terus kalau suwun sangat. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko anteng iwape juga anteng fil khairat. Ketika kebaikan pun respon kita anteng, tidak boleh. Dalam kebaikan harus musaroah. Harus apa? Musaroah itu kesusu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepet. Sa'i namanya ya sa'i. Sa'i maknanya apa? Lari-lari kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masya yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lari. Makanya darani sa'i. Kau oleh sa'i kok liha-liha oleh. Tapi aja terus numpak skuter balapan yo aja. Mulai bingung bang saiki. Wong sepo numpak skuter pantes saiki sing nom-nom lah do numpak skuter terus langsung wengke pasangan suami istri skuteran pun tuaf. Aku wis kodho malaikat ing barno aja tampa. Mantap wong. Lagi ini sing hafal Quran ngalim selipi ya perkara ade kono aku skuter. Aduh maten. Jan nom nak tuwa ora tak malu, jan nom kan. Lu wajib pasutno kan. Pasut yang fikir madiyah kan. Wah, nak yo terlalu senajan tesah tapi terlalu jan nom. Kadang tuh bualapan seruet terus. Iya karep Arab Saudi nu dolen. Cara kula penguasa Arab sing tuwek tok mati tak oleh sing nom-nom tok yo. Tapi yo pancen yo sana saya sekedar sasa. Tapi terlalu. Mau sok-sokan pangeran nganggo skuter muter. Sembrono. Yo coba lakoni ku awas. Kecuali ke tuwek mati wis ngono. Tuwek rame mati yo ojo. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu orang ngono iku. Coba tiba. Wa min anta tafakkarun ya. Eling-eling ya kowe mau ya napa sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama gak ridho, gak kodok, kodar. Saya kudu ceria. Kalau sebagai manusia sering susah, tapi saya paksa. Susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya gak ridho, gak kodok, kodar. Makanya saya paksa seneng, tak paksa. Sesuai kulino. Nanti kalau saat ini rasa susah. Di murid kira jelas sudah susah. Sangking apa? Lagi-lagi kan susah. Aku di murid tua pikir kita ayo serat jelas. Aku goblok cara aku kayak gini. Ora usah ngono. Zaman akhir ono wong ngaji go kitab wis hebat. Ono ngrungokno ngaji wis hebat. Ono ora paham tekone majelis wis hebat. Mulai anak paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Nah ono penikmat ngaji paham biasa. Ini gak paham kok teko. Wayo guyu iso. Wayo hebat. Ano menteri dilantik guyu wajar, umur menteri rapo guyu. Iku kemungkinane loro, saking waline saking gedeng iku semua. Pokoke seneng ibadah. Kok sifate wali iku la khaufun alaihim walam ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Aku sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasibe piye, putuku nasibe piye. Tapi aku anggereling saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak.
Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, anakku nara tak tinggali warisan, gue piye. Padahal banyak orang tidak punya warisan ya kaya. Karena kita ada siapa-siapa. Di depan aturan Allah kita ada siapa-siapa. Nah, ketika rahmat Allah tidak terbatas, ya sudah anak putuku ya tetap pengirannya Allah. Kok cicit-cicitku pengirannya Allah. Selama pengirannya Allah, Allah itu al-kafi, zat yang mencukupi. Allah ar-razik, zat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al-hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Aku ramah komi. Caranya ini tawari sidik kudu niru. Peksa, nareson niru peksa. Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun, sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu al-baqi, zat sing bakok, sing terus menerus. Ketika Allah mensifati dirinya ar-razik, zat yang memberi rizki, maka mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rizki. Karena yang punya sifat itu Allah, bukan Menteri Keuangan. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal akramun nas, khairun nas itu Rasulullah. Pernah ditinggal sahabat khairul qurun. Pernah ditinggal wali songo. Saiki agama dicekel mudin. Katakan dicekel kemenak sing ngurusi agama mergo digaji. Dicekel mubalek sing ngomong buanter agama mergo salami template. Tetep mlaku. Padahal sing nggawa ora ono sing ideal. Utawa dicekel wong ikhlas ngene iki, tapi ya ngene-ngene iki wae. Tapi agama tetap jalan karena Allah al-hadi yang memberi petunjuk itu Allah. Jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan. Fa inna wa ta'ala wasafa dzatahu bi annahu al-hadi, karena Allah mensifati dirinya saya ini al-hadi, penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang hidayah, di Hollywood ada, di Bali itu punya banyak santri. Orang Bali bisa maca muin khusuk era karuan, orang Bali bedina rawang utuh. Khusuk era karuan, kadang wong gunung kidul rata rawang utuh ra khusuk ya. Mereka pangeran ora iso diatur. Oh di santri Bali, tiap romo itu astagfirullah. Pikire wong pembirang astagfirullah wong pikire. Semua guru gitu dolan Bali. Sebagai sing elek bojoku tok. Mulane ana guyon ana wong haji nangis ning Multazam itu kan apa nangis. Dene ning Gunung Kidul kan rata ora wong ayu bareng ning kono. Wong Pakistan, wong Turki ayu dene nangis jebule sing elek bojoku tok. Masa gue kan nangis itu sama betul juga. Sebenarnya kan nangis itu sana nyesal ini. Ngomong itu di bener tangga-tangga nih kan yang kabeh wong Indonesia. Saya ayu nang Indonesia dengan di sepiro. Seperti sing elek wong Indonesia tok. Udah malas Indonesia ada kepelek kabeh. Rawang Turki, rawang Uzbek kan wayu-wayu. Sing itu akhirnya krungu. Kabeh ganteng sing elek kowe tok. Enak ya darah di sing elek sing wedok. Rumah samu sing elek sing wedok tok sing lanang yo. Enak. Makanya haji itu pangeran ngeling nang haji apa? Faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji nya ibadah sing didesain pangeran ku aneh. Wong ibadah kon khusyuk. Ning haji lanang wedok mesti kumpul. Sak soleh-soleh wong mesti kumpul. Karena harus ke Ka'bah. Tawaf ifadah itu wajib bagi lelaki dan perempuan. Akhirnya tawaf itu kumpul lanang wedok. Ora ana ibadah sing gelem ra gelem kumpul kaya haji. Nah, salat kan kadang jadi kayak satir. Nah, ya salat kan partai-partainan, nah, model sitoke wong wedok go guri sing lanang go ngarep. Ana sing model samping. Hadise coba takokno, hadise kebutuhan iku mau. Aneh-aneh sebelum salate sampai takokno. Mana ada hadisnya perempuan di samping? Zaman Nabi itu di belakang. Dari sisi to'e, mana ada dalil kalau Nabi mewajibkan? Kan Nabi hanya melakukan, tidak mengatakan harus. Harus saya bantah-bantahan bodoh ngangguri rabar. Orang sering takoin, nah cara jangan sebut aku ra pangeran, aku ngukumi ra ono gunane. Gua jangan-jangan aku fanatik jebule pangeran rapopo. Oh ribet. Tapi haji itu unik. Normalnya perempuan dalam mazhab Syafi'i itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam kan, terlalu cadaran. Tapi haji justru perempuan itu nggak boleh menutup wajah. Aneh. Wong mau ketemu lelaki malah aturannya nggak boleh nutup wajah. Orang ikhram itu perempuan boleh nggak nutup wajah? Nggak boleh. Kayak apa pangeran uji nyali? Leo karuan. Rai-rai Indonesia, roy wong pesek ndek. Terus ketemu wong Uzbek wayu, wajib buka wajah.
Kalau dikonco kiai Gus kulon ku meh kecelakaan tak takoki apa. Dene berusaha ngambung Hajar Aswad. Pas sampai ngambung, pas cah Pakistan wayu pas ngambung. Kiai tenan iki. Cara kula ngambung Gus gak kena waktu. Sesuai. Mulai mendingan pangeran oleh beda wong gitu. Ini beda ini paling Hajar Aswad. Lha pangeran oleh gojol kanjen ngono fala rofasa wala fusuqa wala jidal fil had. Fi iku dhorof. Dadi potensi ngambung wong wedok iku yo fil had ing dalem. Potensi ngeluh ke bojo elek yo fil had. Mulane kesunatan Indonesia harus kaji bareng bojo perkara yakin. Oh tetap sadar ini. Mas artis Indonesia ambek bakul kebab ning Turki ayo. Artis Indonesia ambek bakul kebab Turki. Ayo di. Ayo bakul kebab. Tapi sing lanang yo padha lho iku. Wong Turki kula nate dolan teng tiang teng toko Turki iku penjagane lanang-lanang guwandeng. Ning Indonesia jelas jadi artis. Terima pembantu. Manjan irunge bener, jedesane bener gak? Nah, tapi kena ning Gunung Kidul kan rombong Gunung Kidul iki masalahnya kayak kaji. Lan terus do nangis tak takoki masa aku wedi pangeran jebule ngenes. Jadi pangeran ku unik, beda wong unik. Wong haji ku ibadah sakral, justru perempuan tuh wajib buka wajib. Enggak aneh. Wis pangeran ngono kersane. Mulane faman faradu fi innal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Syarat haji nah kami ditompo jangan melakukan kefasikan fil haji saat di dalam haji. Mau. Wong tawaf kok dadi sitok. Kula di kanca, wong iki kiai pas haji kula haji bos. Niku nangis tak takoki kenging napa jenengan nangis. Aku rung tau ke salat gurune boko wong wedok. Saurip-uripku ya Masjid Haram. Kula niku wong elek apa piye Gus? Salat tuh ning gurune. Kan lanang wedok dadi sito nek kredit. Nak umroh mungkin rapati kredit. Nah musim haji kan kadang nak sujud ya pas ning boko wong wedok. Kadang ya pas ayu. Pas elek rapati ngelo. Nangis wong iki. Piye jadi? Kredit kalau pas haji. Kenapa kok itu terjadi? Kok gak terjadi gimana? Semuanya itu wajib tawaf. Lanang wedok wajib tawaf dan Ka'bah ning tengah. Mau apa coba? Kadang sedurunge tawaf salat, bar tawaf salat tetep akhirnya kan kredit. Polisi kurang apa nertibkan lanang wedok dipisahno ora iso tetep. Pemenang kena wong si ala lanang wedok dadi suwi tok sak rombongan niku 4.000 2.000. Askare sing kegiles. Semua Indonesia ya ora gelem. Bojomu sitoke dipisah sing lanang. Wong Indonesia kan ngono ape mlebu Ka'bah kan dipisah mbek polisi sing wedok kan tetep ora gelem. Bojomu sitok dipisah iku piye? Selain wedi ilang no. Akhirnya yo polisinya sing kalah karena kan atau tukaran be askar di bangkilangan apa? Bojo. Polisinya akhirnya paham, maksudnya ini bojoku mau sito bukan pisah aku piye. Akhirnya polisinya mantuk-mantuk. Iya. Dia celek sito kok pisah dadi mesti maklum. Dadi eleng-eleng dadi pangeran iku unik, iku nunjukno nak dadi wali iku ora kudu ning daerah steril. Buktine pas ibadah haji wae ujiane lanang wedok malah kumpul. Yono fil ibadah kok ono coba. Wong ibadah kok ono coba yo haji ni. Ora coba piye ngambung Hajar Aswad kadang lanang wedok dadi situ. Mula bar tawaf jam 2:30 tawaf untuk wong Dihir, untuk wong Medan. Untungnya tua kan rapati ayu kan. Jadi kan dekne iku ganduli bojone Mus. Tawaf 2:30 tawaf ifad atau tawaf rukun. Lah nyongkone rombongan iku bojone, kan wong lanange kan maca ihram. Kan gak mati ketara. Dene menawa melok muter cucu-cucuku melok rombonganku. Nganti aku bar sak iku cucu nangis dene bareng ngerti gak rombongan iki. Nangis kayak bahasa Indonesia wah matane wong. Itu wae kelangan bojo, mergo katut karepe. Akhirnya tawaf iku kon nyekel bojone ben ra ilang. Terus ada problem fikih. Mazhab Syafi'i mengatakan nyekel istri itu batal. Di ikhram gak nyekel bojo wedi hilang. Akhirnya kiai-kiai yo nakal, kiai-kiai yo rada nakal khusus tawaf mazhab Malik ngono mazhab. Ono mazhab kok paket khusus sih. Bangune pulsa. Lah yo kita dadi wong NU kadang yo ribet.
Kene sing ngekeki mazhab, ngekeki ajaran nak nyekel bojo iku. Tapi nak pas tawaf bojom cekeli nak ilang. Akhirnya wong awame takok jare mboten angsal mbah batal. Khusus. Ya, ada di kiai itu ya nakal aslinya gue. Tapi nakalnya wali, para pangeran wae. Ya aja niru. Ayo rata-rata orang Indonesia nak tawaf itu nyekel bojone gak digandeng gak? Batal loh. Ayo batal loh. Batal loh. Cara mazhab Syafi'i kan? Batal. Akhirnya jadi intikal mazhab. Semua iso intikal paket itu. Jadi tuaf dok ngonane Indonesia balik nih. Serempet. Mana wong ora usah gedeng kubu sebelah darah nyekel bojo ora batal. Iku mbok gedingi kaya apa-apa engko nak tuaf iku anut mazhab iku. Mane ngaji sing luas. Kaya aku lho dadi wong alim keren. Maksudnya roh mazhab ya ora bingung. Saking gableke, saking alime ora roh. Lan sampe Gus Jati mun aku coba gawe sing Gus Pak repot kabeh sah. Aku wis sauni-unimu ngono. Kok wong nek dadi wong alim pancen bingung. Bingunge iku piye ya? Misale kowe fanatik nyekel bojo batal, engko ujung-ujungnya nek pas haji tawaf, kita sarankan semuanya memegang istri masing. Jadi bang nyekel bojone wong sak nyekel. Gak umumnya orang Indonesia anak kaji nyekel bojone gak umumnya. Sing kaji tahu berdua nih, sing enggak kan kaji berdua. Umumnya dicekeli bojone. Padahal cara fikih batal gak? Batal. Tapi nyekel kan yo hilang, yo resiko kan. Utama nyekel wong Pakistan terus lali. Wong itu ayu kan sing terakhir nulung kan akeh. Mulane repot-repot. Tapi gini ya, saya pastikan mazhab Syafi'i itu ya ada benarnya meskipun kita ada ijma. Hanya ada ijma itu banyak ulama yang mengatakan yang membatalkan itu ya jima. Ibnu Abbas mengatakan awla mastumun nisa itu maknanya apa? Jima. Kalau sekedar megang tidak apa? Dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqah dalam Islam. Mungkin rasa gede teman-teman. Tapi kita juga kita semua pasti Syafi'i. Karena logikanya Imam Syafi'i lebih masuk akal. Karena kata Imam Syafi'i itu istri kamu itu tidak mahram. Yang dikatakan mahram itu orang yang haram kamu nikah. Ya berarti ya ibu, putri kan hanya 7 itu. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Sebenarnya hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berarti 7. Nah, wong Jawa ngitung mau 4. Kita cara orang Arab itu 7. Berarti kan ibu, ya, ibu, putri, saudara putri kamu, bule dari bapak, bule dari ibu, ponaan dari saudara lelaki, ponaan dari saudara istri perempuan. Karena aku ngomong nak jane cara Indonesia mau papa, wong Arab darah di itu mergo bule iku bahasa Arab nak kok bapak ammah, nak kok ibu khola. Paham? Ponaan nak cara Arab ono banatul akhi, anake dulur lanang, ono banatul ukhti, anake dulur wedok. Cara Indonesia kan ponaan, berarti kan bule be ponaan ono wae cara Indonesia ki fuad. Cara Arab ammah, khola, banatul akhi. Ya, mane Indonesia fikih luwih gampang apalane papat kan. Mergo bule ponaan, iku entuk wong papat. Ya bule cek min jihadil ab, cek min jihadil om, ponaan cek min jihadil ah, cek ukhti. Tapi cara Arab iku ammah, khola. Ono ponaan kau dulur lanang, ponaan kau dulur wedok. Lan diitung loro wa banatul akhi. Lah iku jenenge mahram, orang yang haram dinikah. Orang yang haram dinikah ini kalau kamu nyekel ponaan bude tidak batal. Nah istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu nikah. Berarti statusnya ajnabiyah, orang lain. Makanya oleh mbok keloni, oleh mbok jima bojomu. Karena orang. Nah karena berstatus orang lain ini cara Imam Syafi'i membatalkan wudu. Paham gitu enggak? Itu cara berbeda. Jadi yang enggak membatalkan wudu itu yang mahram. Mahram itu siapa? Orang yang haram dinikah. Nah, berhubung istri itu boleh dinikah, berarti status fikihnya ajnabiyah, orang lain. Paham ya? Soal oleh dijima itu karena ada akad tadi, akad nikah tadi.
Makanya dawuh Kanjeng Nabi fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi halalnya dijima itu karena akad nikah. Tapi statusnya dia tetap ajnabi ya orang lain. Buktinya orang lain lagi nak mati idahnya selesai ya oleh rabi meneh. Engko bojo keduanya mati nah ya rabi meneh. Makanya enggak tahu dia kalau di surga ikut siapa kalau nanti yang jelas gak melok sing neraka gini. Dan makanya cawe itu ya enak. Misalnya Rabi Ruhel bun neraka, Rabi Mustafa bun neraka, Rabi Kifat terakhir bun swarga melok Kifat. Lah apa melok sing mlebu neraka? Wong itu iso oportune sapa? Takoki pengiran, ki bojone sapa? Sing swarga sinten Gusti? Lha kok Fuad nggih niku mawon. Sing wedok yo ana enake kok karek milih kok. Engko nek swargane beda kelas yo milih sing dhuwur. Ya dadi wong wedok yo ana enake. Nah, tapi kita sebagai wong alim itu nak ditakoki, Gus kalau saya haji gimana? Bujum cekeli wae. Pas tawaf itu intikal madhab. Jadi kita ini unik. Fatwa intikal madhab khusus tawaf. Ngono intikal khusus itu ya nama Indonesia. Makanya alhamdulillah kita ini ditugani wong alim-alim. Sampai intikal madhab saja kita punya referensi. Terus ada lagi madhab Syafi'i yang agak ringan. Begini, aula mastumun nisa itu kan khitab pada subjek itu. Saya ulang lagi ya. Ada yang mengatakan aula mastumun nisa khitab pada subjek, pada pelaku. Allah tidak membicarakan objek. Itu kan urutannya ayat kan gini. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu pelaku. Ya jika kamu dari kamar mandi atau nguyuh ngising, maka wudu kamu batal. Oke, berarti kamu pelaku kan? Pelaku nguyuh dan pelaku ngising. Atau kamu memegang perempuan. Allah kan hanya cerita kamu. Maka yang batal ya pemegangnya, bukan yang dipegang. Misalnya gini saya bilang kamu, kan kowe aja ngambung cawe wedok ayu. Ketika Ruhin ngambung, sing dosa sing ngambung apa sing diambung? Sing ngambung. Di mana-mana pelaku itu yang kena hukum. Sing diambung kan gak dosa, musibah kan? Wong diambung Ruhin ku isin lho. Nah kan gak mungkin aku mendingan. Misalnya saya jadi polisi Aceh, polisi syariat kan gak bisa mentakzir perempuannya tadi. Ono wong ayu ning bis, Ruhin gak buat terus diambung. Ini yang ditakziran, dengan kamu polisi syariat yang ditakzir yang ngambung apa yang diambung? Sing ngambung. Meskipun Ruhin so berdalih salam ayu. Jajal kowe elek. Di mana-mana hukum itu hanya kena pelaku. Sehingga ada ulama yang berpendapat yang batal itu yang memegang, bukan yang dipegang. Sehingga dalam konteks kamu tawaf, kok disentuh perempuan, berarti yang menyentuh batal, kamu tidak. Atau kamu menyentuh perempuan, kamunya batal, yang disentuh. Maka ada ulama mengatakan aula masumun nisa wa hadzal khitab muwajjahun lil lamis, yang memegang, bukan yang dipegang. Karena tren hukum kan pasti yang kena hukum itu yang pelakunya, bukan objek. Paham ya? Tapi kita sudah kadung Syafi'i, objeknya dibatalkan, subjeknya dibatalkan. Karena ya pikiran Imam Syafi'i ingin wong diambung Ruhin, iku regane jatuh gak? Kira-kira masalah cocok ra cocok tetap jatuh. Artinya objek itu tetap kena efek, apa? Wis cocok ra cocok kan kenapa? Misalnya gini. Ruhin wong hipersek, wong wis pokoke hiper. Terus dicekel wong Turki, ayu. Kira-kira dia dikrosot ora? Wis ngajen objek. Angen-angen, gue mau coba mikir dulu. Misalnya ya, Ruhin, Mustafa lah, khusus lah. Gue terus digandeng wong Turki ayu. Terus gejel ora? Kayak objek lah. Maka karena tadi, makanya pikirnya Imam Syafi'i listirotihima filada, meskipun objek pun kan ada rasanya. Oh, mesti udah setuju loh. Menjen uteke do mesum. Ya oke, coba orang ngelek kan. Misalnya terus kue diambung wong Pakistan wayu. Terus gak? Oh, elek salah surep ya. Nah, karena objek ini juga merasakan, maka dibatal pisan Mbak Imam. Nah ngono wudumu ya batal pisan. Kenapa? Lah kok ya kroso kira-kira gitu, Pak. Madzhab siapa?
Jadi, nah tapi tadi ya saya ulang lagi khusus di tawaf itu rata-rata guru-guru kita. Saya pernah tanya Mbah Mun, pernah guru-guru kita semuanya fatwa khusus bab tawaf karena tidak mungkin terlepas dari bersinggungan sama apa perempuan, maka rata-rata disuruh intikal apa mazhab. Tapi setelah itu kembali lagi ke mazhab apa. Jadi maturnya be pangeran Gusti intikal semen. Nah Imam Syafi'i jawabnya be pamit, Mbah sepunten Mbah niki darurat sipil ya, darurat sipil ini sementara saya tinggalkan mazhab napa jenengan. Karena memang nggak mungkin, nggak tersentuh tuh. Wes sing paling soleh sekalipun. Kemudian sing kiai kaya kula, kadang-kadang wedok ku luwih nyaman awar kiai. Kula roh kiai tenan. Iku wong lanang wedok mulai setengah baya sing ayu sampai sing perawan sampai sing tuwa juga gandeng kiai. Dadi entuk wong papat sekaligus. Ya apa? Uji nyali tenan, sing wong ayu setengah baya tak koyo, Mbak, kok ora ambek bojomu? Gus kula urusan ibadah seneng ambek kiai. Wah, mate wong tenan. Mana kita dadi kiai ya abot, Mus. Mana rasa dadi kiai gede, iku penggemare kadang wong ayu bareng, repot. Kiai cilik kan enak ben dadi wali, syarat nyifati Allah sing permanen. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi, zat yang memberi petunjuk, maka sifat ini lazimah abadi ila yaumil. Maka apapun rusak dunia iki tetap akan ada orang baik ila yaumil. Bukan karena orang ini hebat, bukan. Wong zaman rusak kok tetap bukan. Karena Allah yang al-hadi. Sing hebat berarti Allah bukan kita. Coba kita hidup di zaman akhir. Wong itu do katokan cekak, fitnah kayak apa? Kayak apa fitnah kita di zaman akhir? Perkara apa dadi fitnah? Jagone ra dadi menteri geger. Nah jenenge dunya. Jadi jenenge dunya, tapi tetep do saleh. Wong ibadah tambah ke kaji lo antri. Dal kaji 36 juta. Indonesia ku antri-antri. Puluhan tahun. Saking hobinya ibadah. Orang kembali lo udah antri. Dalam ke wong udo. Ke Ka'bah lo watu kotak. Antri. Mulane banggalah jadi warga Indonesia. Bali luang Bali, ora akeh wong udo. Wong umroh Bali antri to ora? Ora, setiap saat iso ning Bali ke. Ape ora Ka'bah kotak antri. Berarti antusiasme wong ning Ka'bah bareng Bali dur di. Dur Ka'bah berarti Indonesia antusias ning ibadah be wisata dur di. Kan wong Indonesia. Kowe raine ngene-ngene lah. Umroh Bali ora antri, gak menarik, gak menarik. Pas ngono watu kotak iku paham ra paham yo nangis. Aku ketemu awam, wong Gunung Kidul budi wae wong desa. Ya wong Gunung Kidul tenan, bojo kula kaji. Iku rumangsaku nyeblaki Ka'bah iku wiridan to muni ngene iki, Fat. Ini kisah nyata. Ka'bah, mulai cilik aku madhep kuwi lagi ketemu iki. Rumangsaku wiridan. Wah Ka'bah tuh. Mulai cilik aku sholat tuh madhep kowe lagi ketemu iki. Atin ki wiridan opo. Iku mesti dikenang mbek Ka'bah. Jadi lagi ngalami kan aku iku seneng mbek Gunung Kidul karena termasuk wiridan terbaik menurut saya. Ka'bah jadi mulai dulu saya sholat tuh menghadap kamu kok baru ketemu ini itu kuat bro. Akhirnya sing bingung sebagai wong alim Ka'bah iku mulatoh bitib Ka'bah iku dikloyoi minyak lagi bayar dam ora dul tuh ini malah wes sing kenaan kangen kene sing kepikiran fikih mereka ora oleh kena mulan dadi kiai wabat. Aku sih beberapa Gusti khusus niki, pokoknya bebas no Gusti. Lah anak tak wajib no berarti masih kecewa kan? Oh kecewa yakin. Kalau Ka'bah ora oleh iki ajaran opo malah repot kan. Semeneng ae. Pokoke ngene iki Fat, adong rayu pangeran yakin timbang rayu manusa dong rayu pangeran. Kula donga ya Allah maklumi kiai kamu ini, maklumi ulama engkau ini ya Allah untuk tidak fatwa secara jelas. Karena saya hidup di zaman yang tidak jelas. Jadi kalau niku dikandani guru kula, jare Mbah Mun ngene lho, kangen nyekel kok. Ora boleh. Tapi ini kumenyaan belah kurang roh, ora merampok kandani, malah panjang kan. Sadok meneng ae. Sadok meneng ae ngrayu pangeran wis. Kula bola-balik.
Banyak kesalahan yang kamu lakukan. Aku yang ngerti kelakuan mengaji kadang liburan, kadang macam. Aduk ngerayu pangeran. Gusti maklumi pun zaman akhir. Timbang urusan mbek kowe ada urusan mbek pangeran. Luwih rileks. Mulai ada ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri ditanya, "Fa wa ma waditu anna walidayya hasabani." Saya tidak suka andekan orang tua saya nanti yang menghisap saya. Kenapa? Wong tuaku jek kadang ngamuk mbek aku. Ya Rasulullah, nanti yang ngisap saya itu siapa? Yang ngisap, yang menghisap amal itu siapa? Allah. Baguslah kalau gitu. Kajian Nabi kumpaten. Cek baguslah Gusti gitu. Kenapa aja? Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Aku wong desa ya tetap dikeimangan. Padahal aku ora pinter golek rezeki. Aku ya tetap murid. Padahal ora tau tuku nyawa. Pokoknya baguslah Gusti Nabi kalau yang ngisap Allah. Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Sejarah Dawi Nabi, kalau kamu ingin melihat orang yang ahli jannah, itu loh gigi itu cara. Pokoknya caranya senang pengiran, sahur-sahuran, tapi ya bagus lah. Dia pernah tanya lagi, ya Rasulullah, apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Ya pernah kata Nabi, tapi tidak usah kamu angen-angen. Terus kata wong desa tadi, lan na'dima min rabbin yadhak khairan. Kalau Allah pernah tertawa, pasti orang yang bisa tertawa itu kebaikannya banyak. Sing ra iso sing ra kebaikan wong sing gremeng terus. Jadi intinya dia nyifati Allah itu sesuai versinya sendiri. Tapi Nabi kadang seneng perkaranya baguslah kalau ngisap Allah. Kenapa? Jadi kenangan Allah sama saya selama ini baik-baik saja. Mesti dia ngerasa wong desa ya mangan, jadi meripat loro, jadi irung, ya pokoknya dia gampang syukur. Wong aku ora iso ge mripat ya dikai mripat. Aku ora iso di tangan ya dikai tangan. Jadi kadang wong desa iku cara iman lebih. Lho oleh iman kurang ajar. Imane wong kota iku kadang saene dhewe. Syukur ngenteni diangkat dadi menteri, dadi pejabat. Kowe ini syukur ngenteni kredit lunas kan keribetan. Wong desa gak. Kenapa kamu mengatakan apa baik? Ya Rasulullah aku ora tau kepen di mripat ya dikai di mripat. Ora kepengen di tangan ya dikai. Selama ini baik-baik saja. Jadi dia ngukur peparing mripat tangan ora jabatan gak? Cocok kalau ambil iman yang betul-betul ini. Tangan kan gak kuat untuk itu. Meripat juga kadang. Ibang bayang lo tadi merenti kan repot. Bayang lo ngalim mungkin tambah repot meneh. Jadi apa ya? Makanya Rasulullah itu kadang suka sama wong desa. Wong desa itu di sini ini kadang Nabi ngendikan aksaru ahli jannah al-bulu. Aki-aki berdua swarga itu al-bulu wong goblok-goblok. Wong goblok itu gampang syukur. Cari bangun kalau cek sini yang tidak apa kadang iri habe wong goblok. Tahu bangun zaman masih kiai anyaran itu rombongan wali ning tanjakan bisa macet. Iku bangun karena orang pengalaman wedi nak rime belum piye. Iku wong desa tuwen nang pas macet den rem itu tuwen nang. Semangat jajan teman jajan santai. Kok goblok kok santai iki nak gludung piye. Bos dipikir super banget. Dari bangun, kok enak tuh wong goblok. Kowe kadang ngiri kowe mau. Dekne ngrakuti Ka'bah, kangen Ka'bah. Wangen wae Ka'bah. Aku sing kepikiran. Iki kena minyak terhukumi piye? Kan enak sing dadi wong goblok. Ada ngiri ya, tapi aku mau tetep goblok. Wah, aku tetep mau dadi wong goblok mah. Cuma iki cerita irine lho, apa? Urip kok penake ngono. Saya tak takok ya. Lah kowe mikir bambu swarga to. Kan dipikir jenengan Gus Dinan kiai ini. Mate nopo. Mun aku di umat kowe yo mikir. Jangan-jangan kowe swargamu ape anut aku. Mate nopo tenan. Dadi wong goblok ku penak uripe yo. Radio duit proposal loros kode BPJS kan orang tuh sumbangan daftarkan diri sebagai orang miskin. Kan kono dipikir Menteri Keuangan, pokoknya ramlarat, marat-marat no dewe kondo. Enak jadi wong goblok wong pinter. Coba wong goblok sa Indonesia dipikir pakar-pakar sing dokter. Saiki wong mikir basi dipikir ya nanti. Jawab. Ono ruwapat tenanan ngentas kemis sing melarat sewantai ngopi rokokan. Santai. Aku kan cegiri bagus. Bapak itu anggar, bapak besok kan ngajinya mak beja-beja. Ben laku. Delok wong lan pawam ning warung-warung semen. Wong kok enak ngono. Marung pantes, rokokan pantes, utang yo pantes. Ngene kiai utang ra pantes, rokokan ning warung. Ra pantes.
Mulane berbahagialah para orang bodoh ya berarti. Seneng kalau kadang ya Allah. Lah iku nunjukno pangeran, rahmate ku jembar. Sing alim ya untuk nikmat alim, sing bodoh ya untuk nikmat. Bodoh ya sing ngene sing bojone elek mungkin aku enggak. Bojone elek ora wong ayu jen ngenes. Cuma ke joger ngenes di bojomu luwe ngenes di bojoku. Ada aku sesama ngenes ora usah saling kritik. Napa kodok-kodok napa kodok-kodok. Baik kula suwun urip ning dunya sing seneng. Nek iso seneng beksa seneng. Mergo seneng sifate para wali ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzan. Para wali itu sifat dasarnya enggak pernah rasa takut, rasa susah. Mergo susah itu tetep nak mbok terus-terusno iku dadi ra rido mbek kodok. Kula sebagai manusia kadang susah. Kadang nyun sewu ya kadang pas ibu gerah, saya sendiri kadang kurang sehat macam-macam. Tapi aku reling ibu gerah berarti gerah aku nambahi ilangi dosa, nambahi aku hormat ngerumat ya ibadah, sing loro ya ibadah, sing ngono seneng mas. Kayak aku ngurmat kowe mangkel asline. Tak ulang mulai 2000 piro kok perkembangannya yo ngene-ngene wae wong kula. Kalau mulang mulai 2005 coba perkembangannya piye. Saya iki lho seksine santri awal iki. Apa terus cobaan dadi kiai kan yo ora. Ora perubahannya Mustafa Wero kan. Takon-takon itu ya tetep aja. Kowe terus jadi khotib kan. Kan ada perkembangan. Cara nuruti sebagai guru mangkel. Maksud kau yang pengen krungu kabar Mustafa dari Mubalek Kodang, Taruhe, untuk Tadukun Kondang kan ya ora krungu kabar. Ya ngene-ngene wae. Tapi menawa barokah didikan ikhlas sehingga ora pendek karir. Tapi jenenge kiai sati gede seneng ya. Kalau cek urip seneng, ngono ae ora usah ngenteni alim kemen kecewa. Wae latih seneng latih. Saya pernah baca kitab dan itu tak kenang betul. Adat yang dibikin Allah pasti lebih baik dari bayangan Anda. Terus yang kitab itu contohnya gini. Umumnya orang kalau kaya kan temannya banyak. Ketika miskin teman-temannya itu menghilang atau menghindar. Itu kata kitab itu tuh bagus. Adat begitu itu bagus. Allah bikin adat itu tuh berkah. Coba kalau kamu temannya orang kaya-kaya, ketika kamu miskin teman kamu tetap dolan. Pasiku kue beca, pasiku kue buruh neng wong. Kayak apa malunya kita? Jadi tontonan teman-teman kita yang dulu kaya. Barokahnya Allah bikin adat, nah kita melarat ora ditilihi, pas melarat terus ora ono sing roh. Malu loh, melarat jadi dulu-duluan. Ayo gue disek suka tumpahan Ferrari, geng Lamborghini atau geng Mercy, geng Alphard. Barang ngono ke melarat burai wong disentak-sentak ambek majikanmu, ditili kancamu disek. Isen gak? Ayo milih ditili atau ora yo? Milih ora kan? Artinya Allah bikin adat naik melarat ditinggal temannya itu bagus. Nek mati wae. Selama ini orang kan gerutu, wah aku melarat konco lali, apik lali ngono lho. Contoh, artinya Allah kalau bikin adat tuh nikmati wae. Bisa lho kan? Bisa lho melarat dulu aduh. Kalau milah digedul-dulan ora. Milah enggak kan? Lah milah dia terus Allah bikin adat lalah konco-konco kita zaman sugih lali. Wis anggap iku barokah. Tapi uang kadang kan enggak terima. Padahal Allah bikin adat itu dikira-kira. Tetap apa yang jadi sunnatullah itu yang terbaik. Dalam Islam senang itu sudah ibadah. Jadi di antara ibadah terbaik manusia itu senang. Jadi kalau analoginya kita dikasih rumah teman atau mertua atau guru atau siapa saja. Hal paling menjengkelkan itu ya sudah dapat gratisan gerutu itu geremeng. Nah ini kita sudah pakai buminya Allah itu gratis, pakai airnya ya gratis, pakai oksigen ya gratis. Kok masih bruto itu sudah jadi hamba yang nggak benar itu. Jadi bayangkan kalau kita pakai oksigen bayar, pakai buminya bayar, pakai airnya bayar semua, kayaknya kita tidak mampu membayar ya. Dan kita sama Allah hanya disuruh ikrar, disuruh sujud. Pentingnya ilmu satu bahwa itu akan menjadikan satu perilaku. Misalnya begini ya, dulu itu kiai-kiai Jawa zaman dulu itu patokan karena dulu pemerintahan Hindia Belanda, seorang lagi masih pemerintahan Hindia Belanda. Dalil yang sering diutarakan itu sebaik-baiknya umaro itu yang datang ke ulama, sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke umaro. Tapi semenjak pemerintahan Indonesia dan kemudian ditandai beberapa tokoh kayak Gus Wahid Putra Kiai Hasyim jadi Menteri Agama. Ada
Mas Wahib putra Ki Wahab juga jadi Menteri Agama. Ada Ki Fatur Rahman, keluarga Mbah Maimun, keluarga Sarang juga pernah jadi Menteri Agama. Kemudian bersamaan dengan itu dibangunlah satu pegangan ilmu. Pegangan ilmu ini penting karena ini yang mengilhami semua orang Islam, terutama utamanya ulamanya. Ada seorang ustadz, seorang guru ngaji yang karena melihat rata-rata penguasa itu zalim ya, datang ke Harun ar-Rasyid. Ini perlu disimak, datang ke Khalifatullah atau Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Karena beliau seorang raja tentu terduga lah atau ya umumnya atau gimana lah istilahnya itu ya rata-rata ya agak seenaknya namanya raja, namanya penguasa. Ini dalam pikiran ustadz itu udah ada mesti dalam fakta. Dan si ustadz itu matur ya Amirul Mukminin ini nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna fi nafsika syai'an. Saya ini mau nasihati Anda, kemudian saya cara nasihati itu keras. Jangan dimasukkan hati. Dia bilang famusyaddidun alaika. Saya nanti kalau nasihati itu keras sekali. Tolong dimaklumi karena ini penting karena Anda harus dinasihati secara keras. Tapi sebelum nasihat itu diutarakan kata Harun ar-Rasyid karena beliau Bani Abbas dan beliau orang alim termasuk muridnya Imam Malik. Kata Harun ar-Rasyid, uskut, kamu diam. Setelah itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu ke Fir'aun. Itu saja harus pakai etika faqula lahu qawlan layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Intinya ini Harun ar-Rasyid komplain. Kalau jadi ustadz ngaji kira-kira gitu. Jadi apa baiknya orang dulu memahami Quran. Jadi Quran itu dibaca, kemudian kita mungkin baca terus jadi cerita, mungkin ada yang baca jadi perilaku, ada yang baca kemudian itu mengilhami, membentuk. Nah kira-kira itulah yang membentuk kiai alim di NU, di beberapa pesantren maupun orang-orang alim di luar NU. Asal ngajinya dan bacanya seperti kita pasti seperti itu karena cara berpikir tadi sudah. Jadi akhirnya si ustadz tadi keluar dan minta maaf, anta alamu minni, ternyata engkau lebih alim ketimbang saya. Jadi kalimat famusyaddidun alika, saya akan keras cara memberi nasihat, itu yang diket, yang dipotong, yang dibatalkan atau yang diralat oleh Khalifatullah Harun ar-Rasyid. Katakan inna wa ta'ala arsalaman huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Itu Allah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu pun harus faqula lahu qawlan layyinan. Cara berdakwah harus dengan kata-kata yang halus, yang lembut, yang indah. Dan dengan kata-kata itu diharapkan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga yang didakwai menjadi ingat. Sehingga dengan kemampuan ilmiah seperti ini menjadi pegangan bersama bahwa kita sebagai dai atau sebagai tetangga atau sebagai sama-sama warga Indonesia, bawaan kita memang harus faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kemudian dalam disiplin ilmu yang lain, halus itu tidak kuat. Angin itu ya halus, tapi kalau di manage itu jadi kekuatan yang dahsyat. Begitu juga air dan sebagainya. Sehingga tidak perlu khawatir terus kalau dakwah halus itu tidak punya efek yang signifikan. Tidak juga. Allah Ta'ala itu pengelola angin. Angin itu kekuatannya dahsyat. Sehingga Nabi Sulaiman yang banyak memanfaatkan angin. Mulai rem, mulai apa saja. Sehingga dari cerita saya ini kemudian terus kiai-kiai itu membentuk dakwah termasuk di ekonomi dengan cara yang rileks. Nah, cara rileks itu satu tentu dimulai dengan ilmu. Misalnya begini, saya beri contoh. Ketika ada orang melafadzkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kalimat ini mungkin kalau orang NU baca itu rutin ya, karena kiainya kelamaan ya yang ikut sambil tidur ya. Kalau tahlil itu disebut kiai tertentu itu mesti yang belakang wah suwi itu kalau kiai itu lama itu. Nah kiainya juga karena jadi lakon ya kan lebih semangat karena pegang mic. Biasanya gitu di NU itu kalau khotib mesti semangat karena pegang mic, yang dengerin mesti ngantuk karena monoton itu. Karena yang dengerin sudah tahu pasti nyuruh baik meninggalkan yang jelek. Jadi ilmunya sudah disimpulkan dulu. Setiap yang tidur di masjid tidak tanya kenapa tidur. Ilmunya tidak ada perkembangan, terus nyuruh yang baik, tinggalkan yang jelek.
Tapi kalau ilmunya gak ada perubahan kan dengar semua pasti nyuruh yang jelek, meninggalkan yang baik. Karena watak manusia itu agak-agak suka fitnah, itu suka geger. Tapi kalau monoton itu pasti enggak itu. Tapi yang menjadi pegangan kita, saya ulang lagi, itu ilmu dulu. Saya ulang lagi itu. Saya berkali-kali menyontohkan, kalau ada orang kafir, orang yang tidak bersyahadat 70 tahun, kemudian dia bersyahadat sekali saja di akhir hayatnya. Itu kata Allah, qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan ke mereka yang kafir, jika dia mau bersyahadat, itu masa lalunya diampuni semua. Sehingga kedahsyatan kalimat ini luar biasa. Orang yang kafir 70 tahun saja, barokahnya la ilaha illallah ini, biasanya bisa diampuni semua. Kemudian karena ilmu ini tidak begitu populer atau kurang dipopulerkan atau kita sendiri kurang menghayati, sehingga la ilaha illallah itu lebih dianalisis cara lafaz ini, pelafatannya ada sanadnya enggak ya? Cara melafatkan bareng-bareng seperti itu ada tumpengan ini tidak enggak ya? Jadi pertanyaannya sudah tidak tentang keramatnya atau sakralnya atau fadilahnya la ilaha illallah, tapi macam-macam. Dan cara seperti ini ada hadisnya enggak, legal enggak, terus sanatnya enggak. Jadi saya mohon semohon-mohonnya untuk teman-teman yang di Al-Iman itu harus ngaji ya. Ngaji itu nanti kamu tahu cara pandang sebuah ibadah atau perilaku atau apa saja lah tahu. Karena ilmu yurisul ahwal, ilmu itu bisa mengilhami cara pandang. Itu saya ulang lagi, ketika zaman Hindia Belanda, karena pemerintahnya Hindia Belanda itu ulama-ulama keras sekali, sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umaroh. Tapi setelah era Mbah Hashim, era sampai Mbah Maimun, itu mereka peduli sama Umaroh, sama semuanya sama-sama warga Indonesia yang ingin melihat Indonesia yang lebih baik. Sehingga banyak, ya kakak saya sendiri pernah wakil bupati, terus putra Mbah Maimun wakil gubernur. Ini teman saya Kiai Hafid ya bupati. Semenjak itu terus, dan itu nggak lepas dari cara pandang. Cara pandang diantaranya adalah cerita tentang Nabi Musa yang Allah tetap peduli sama Fir'aun. Sehingga tetap didakwai Nabi siapa? Musa. Dan posisi Musa datang, bukan memanggil. Ya, cuma sampai sekarang itu belum pernah ke kantor bupatinya Pak Hafid. Karena kadang-kadang orang terus curiga mengajukan proposal ke dia karep. Ketemu bupati itu sialnya kiai kan mesti pikirannya orang bupati ini nyangoni, kiai ini disangoni itu. Itu terus kayak kita fakir miskin itu. Jadi makanya saya itu belum pernah datang. Tapi alhamdulillah karena beliau berambisi menjadi wa khairul umara mayyatuna babal ulama. Jadi datang tapi sangat ambisius ingin mengalahkan ulama karena dia kalau datang statusnya lebih tinggi. Ya tidak apa-apa ini tawaduk tapi niatnya agak begitu tawaduk. Jadi saya sering di Jakarta tapi ya tadi jarang ya. Biasanya nganggarkan waktu hanya pas saja tidak lebih. Biasanya ngajar di pondoknya Pak Kures itu di Baitul Quran ya. Hanya ngajar santri-santri itu. Nah, jadi pemahaman Quran dulu itu kata Imam Ghazali itu membaca Quran itu membaca bukan bercerita. Kalau kamu membaca seperti ini kunta qori'an, kamu pembaca. Pembaca itu yang mengambil pelajaran. Tapi kalau kamu hanya cerita itu namanya kunta hakian. Sebenarnya Anda tidak membaca Quran, tukang cerita. Misalnya tadi cerita Nabi Musa datang ke Fir'aun. Itu kalau kamu hanya cerita, itu ada orang namanya Fir'aun, didakwai Nabi yang namanya Musa. Ini namanya tukang cerita. Kalau kamu pembaca ada gitu. Betapa baiknya Allah, orang sengawur Fir'aun saja inginnya Allah masih ingin diselamatkan dengan mengutus Nabi Musa kekasihnya. Itu namanya kunta qori'an, kamu pembaca betul. Bukan kunta hakian, kamu tukang cerita. Itu juga seterusnya tentang Quran ayat-ayat seterusnya. Sehingga yang diharapkan dari pembacaan Quran itu memang kita sebagai ahli baca, ahli mu'tabir ya, ahli yang ngambil pelajaran, bukan tukang apa. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika membuka Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas dan diajak syukuran, pesta-pesta makan itu, beliau nggak mau. Ketika ditanya kenapa engkau gak mau, alasannya itu langsung beliau baca Quran. Jadi
Rasulullah itu pernah nggak makan sampai 3 hari. Ditanya oleh sahabat, lalu kekuatan engkau bisa hidup apa? Terus menghentikan al-aswadani, maksudnya itu tamar dan air, hanya makan kurma dan air. Beliau tidak ketemu roti atau nggak ketemu nasi lah kalau orang Indonesia. 3 hari ketiga dikasih makan oleh sahabat, dikasih dipotongkan kambing, kemudian baru makan 3 lukmah, kira-kira ya 3 asupan nasi, berhenti. Padahal sahabat yang lapar sama dengan Rasulullah itu membayangkan Nabi itu sampai kenyang, sampai apa. Tapi ketika ditanya, seperti ini pun nanti ada hisabnya. Walatus alunna yauma idzin anin naim. Jadi acara makan-makan gini itu nanti ada hisabnya. Nabi nangis. Akhirnya sahabat nggak jadi nerusin makan. Jadi ketakutan orang dulu sama ketika Sayyidina Umar dijak pesta ketika memenangkan Baitul Maqdis itu. Inna wa ta'ala ayyara qauman. Allah itu mengkritik sebuah komunitas kaum karena apa? Adhatum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'atum biha. Kamu adalah orang-orang yang jatah nikmat kamu sudah kamu habiskan di dunia. Adhatum itu kalian habiskan jatah kenikmatan kamu di dunia. Wastamta'atum biha, kamu di dunia sudah puas-puas. Maka jatah Anda sekarang di akhirat habis. Sehingga Sayyidina Umar enggak mau pesta-pesta karena takut jatah nikmatnya habis. Kata beliau terus astabqi thayyibati, akan saya sisakan sisi-sisi kebaikan saya supaya orang Jawa itu jadi entek-entekno biar jatahnya mas. Sehingga di dunia kiai itu ya meskipun saya akrab bupati, akrab mungkin wakil gubernur, saya itu ya jarang ketemu. Karena orang Jawa bawaannya ketemu ya maka